Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di channel Semangat Pembelajar. Banyak hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu langsung saja kita cekidot. Kita langsung saja ke media pembelajaran interaktif SDN 2 Sukadana untuk kelas 6 semester 1, tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Jika nanti perlu atau jika Anda menyukai media pembelajaran ini, Anda bisa like di Facebook saya, kemudian subscribe di channel YouTube saya juga. Oke, langsung kita ke materi. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama, untuk muatan PPKN, kita menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian muatan SBDP, memahami tentang patung. Selanjutnya ada indikator yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Yang pertama, untuk indikator mata pelajaran PPKN, menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk SBDP, merencanakan desain patung dan maknanya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu merencanakan desain patung dan maknanya secara rinci. Yang keempat, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam atau adonan plastisin, siswa mampu membuat patung dengan rinci. Itu tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Oke, kita langsung saja ke materi pembelajaran. Materi yang pertama yaitu materi tentang sila ke-1 dan sila ke-2. Namun sebelumnya, untuk mengingatkan kita bersama, Pancasila itu adalah 5 dasar. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, bulu lehernya 45 helai bulu, kemudian 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 8 helai bulu pada ekor. Itu melambangkan bahwa Indonesia atau negara kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, anak-anak, apakah kita sudah tahu sila ke-1 sampai sila ke-5? Kalau kita lupa atau anak-anak lupa, Pak Guru akan ingatkan melalui tepuk Pancasila. Pak Guru akan ajarkan bila nanti anak-anak lupa dengan Pancasila, bisa mengingat dengan cara memainkan tepuk ini. Silakan perhatikan Pak Guru. Tepuk Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, Pancasila, yes. Nah, kira-kira seperti itu tepuk Pancasila kita untuk mengingatkan. Selanjutnya, yang kita bahas pada hari ini adalah tentang sila pertama dan sila kedua. Materi kita yang pertama adalah sila yang pertama, yang bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih makna yang terkandung atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama? Yang pertama adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya, ketuhanan yang Maha Esa ini mewajibkan kita untuk percaya kepada Tuhan.
Kemudian yang kedua, makna yang terkandung adalah toleransi atau penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Kenapa sila ketuhanan yang Maha Esa ini ditempatkan pada posisi 1? Karena negara kita adalah negara yang majemuk, banyak agama, banyak suku, banyak ras, banyak bahasa, dan banyak budaya. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa ini ditempatkan pada posisi 1. Jadi pada sila pertama ini kita diwajibkan percaya kepada Tuhan sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Kemudian kita tidak boleh mengganggu umat lain, artinya memberikan toleransi kepada mereka untuk melaksanakan kepercayaan mereka sesuai dengan apa yang mereka percayai. Kemudian ketika kita sama-sama beribadah atau melaksanakan kewajiban kita di masing-masing agama, kita tentu harus mengutamakan kerukunan sehingga tidak terjadi konflik-konflik keagamaan maupun konflik-konflik kepentingan. Itu untuk sila yang pertama. Kemudian sila yang kedua yang dilambangkan dengan rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini artinya di sini tidak ada perbedaan apapun. Sebagaimana yang terkandung dari nilai-nilai sila kedua ini, yang pertama adalah persamaan derajat. Tidak ada orang yang istimewa di dunia ini. Semuanya sama, memiliki derajat yang sama, baik di mata Tuhan maupun di mata hukum. Kemudian selanjutnya kita harus saling menghargai hak asasi manusia. Salah satu hal, misalnya contoh dari hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Pada zaman jahiliyah banyak terjadi pembunuhan terhadap bayi-bayi yang lahir. Nah, itu yang menjadi beberapa contoh pada saat itu tidak adanya hak asasi manusia. Sekarang semua kita punya hak untuk hidup, punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Terutama yang kita laksanakan hari ini, kita sedang melaksanakan proses pembelajaran. Jadi kita semua berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa mengenal usia, tua ataupun muda, kita wajib belajar. Kemudian yang ketiga, solidaritas atau kesetiakawanan kita antar sesama manusia. Tidak boleh kita pilih-pilih teman dalam bergaul. Kemudian yang keempat adalah perdamaian. Kita harus hidup damai, rukun, tentram. Itu adalah makna-makna yang terkandung dalam sila kedua. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari sila kedua, sila pertama dan sila kedua, tentu itu merupakan dasar-dasar di negara kita yang perlu kita hargai. Kemudian selain itu juga banyak sekali hal-hal yang perlu kita tahu di negara kita. Salah satunya adalah banyak sekali pembuatan patung-patung Nusantara yang ada di negara kita. Pembuatan patung-patung ini tentunya memiliki nilai-nilai seni yang tinggi, sehingga membutuhkan teknik yang baik dalam proses pembuatannya. Pada kesempatan ini, Pak Guru akan menyampaikan proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Yang pertama, pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan dan ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis.
Jangan terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memproses atau memperoleh bentuk yang tepat, rapi dan jelas. Kemudian yang kedua, tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada saat kita mencetaknya di gip, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, dua hal ini akan mampu menghasilkan karya-karya seni patung yang menarik. Itu teknik untuk bagaimana membuat patung dari tanah liat. Selanjutnya kita langsung saja ke latihan. Latihan pertama untuk materi pertama, berikan 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 dan sila ke-2 Pancasila. Nanti jawab dengan mengisi tabel berikut ini. Mana perilaku yang sesuai dengan sila ke-1, mana perilaku yang sesuai dengan sila ke-2. Kemudian latihan yang kedua, membuat patung dari tanah liat yang disesuaikan dengan budaya daerah kita masing-masing. Artinya ketika kita berada di Lombok, suku Sasak, mari kita sesuaikan membuat patung sesuai dengan budaya kita di sini. Oke, itu saja tugasnya. Kemudian adapun referensi yang Pak Guru pakai di sini, yang pertama buku kurikulum 2013, baik buku guru maupun buku siswa, dan ada juga materi yang Pak Guru ambil dari internet. Oke, itu saja materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.